Jumpa lagi Sobat Ngompres. Hari ini kita mau bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang SMK, pemasaran, dan selanjutnya. Oke Sobat Ngompres, ngobrol prestasi. Ya, seperti yang kita tahu bahwa bisnis daring dan pemasaran di SMK Negeri 1 Lumajang adalah salah satu paket keahlian yang mengajarkan analisa dan riset pasar, perencanaan pemasaran, pengelolaan usaha pemasaran, strategi pemasaran, pemasaran online, simulasi digital, prinsip-prinsip bisnis, pengetahuan produk, penataan barang dagangan, komunikasi bisnis, administrasi barang, administrasi transaksi, dan pelayanan penjualan. Jadi Sobat Ngompres, bahwa sebenarnya jurusan pemasaran atau jurusan bisnis daring dan pemasaran di SMK Negeri 1 Lumajang luas sekali. Jadi seperti yang kita tahu bahwa SMK Negeri 1 Lumajang itu mempunyai banyak jurusan, salah satunya adalah bisnis daring dan pemasaran. Nah, bisnis daring dan pemasaran ini ada yang siswanya, alumninya ada yang melanjutkan dan ada yang bisa langsung bekerja, bahkan ada yang sudah jadi pengusaha. Nah, hari ini kita hadirkan para alumni SMK Negeri 1 Lumajang dari jurusan bisnis daring dan pemasaran yang berkuliah. Ya, kalian melanjutkan ya? Iya. Ya, oke. Sebelum kita apa sih bisnis daring dan pemasaran itu? Apa sih yang mereka pelajari? Nah, kita berkenalan dulu dengan mereka. Oke, silahkan dimulai dari yang cowok dulu dong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasamrullah, lulusan Universitas Negeri Malang, alumni SMK Negeri 1 Lumajang, jurusan pemasaran. Jadi sudah lulus ini ya? Alhamdulillah sudah lulus tahun 2020. Dan langsung diterima kerja. Wah, berarti menandakan bahwa Kak Naseh ini memang TOP-BGT. Begitu lulus langsung diterima. Jarang sekali loh Kebetulan ketika juga waktu lulus sekolah di SMK Negeri 1 Lumajang, waktu itu kan kontrak kerja di Golden Star sebelah SMK Negeri 1 Lumajang ini. Iya. Kemudian dapat informasi bahwa saya diterima di Universitas Negeri Malang. Jadi langsung terusan seperti ini. Alhamdulillah rezekinya setelah lulus kampus juga Universitas Negeri Malang langsung bekerja diterima juga di SMP 1 Tempeh seperti itu. Itu kita lanjut nanti ya. Jadi biar Sobat Ngompres penasaran. Nah, lanjut. Hai semuanya, kenalin aku Alvin. Aku sekarang lagi kuliah di Cina di Yangzhou University. Wow, keren, Cina. Keren banget. Iya. Di Cina ya? Iya, jurusannya? Jurusan aku International Business. Internasional. Jadi nyambung ya? Nyambung sama bener-bener. bisnis daring dan pemasaran. Keren Luar loh di biasa. Cina ya. Iya. Nanti kita akan Mengulik-ngulik gimana lagi. sih resepnya kan gitu ya. Iya. Benar. Lanjut. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Esti Rohani, panggilan akrab saya Hani. Sekarang saya kuliah masih aktif di Universitas Negeri Malang dan alhamdulillah saya lulusan dari SMK Negeri 1 Lumajang, pemasaran juga, Bu. Pemasaran juga. Jadi jurusannya nyambung juga ya. Oh, iya, Bu. Oke. Terima kasih perkenalannya ya. Jadi kalau nanti untuk Instagramnya kita kasih ya, biar kalau adik-adik pengen kenalan, biar nanti langsung follow. Tapi di follow back ya. Oh, iya. Pastilah. Oke, lanjut. Kita flashback dulu ya. Flashback dulu ke masa-masa Kak Naseh, Kak Alvin, dan Kak Rohani ketika di SMK Negeri 1 Lumajang. Ya, kalian kan jurusan pemasaran. Setahu saya atau setahu orang-orang yang mengenal pemasaran, biasanya memandangnya itu pasti disuruh jualan. Iya. Merasa gitu nggak dulu? Siapa dulu, Bu? Oh iya. Dulu merasa begitu nggak sih? Atau ketika masuk itu
memang aku kepingin jurusan pemasaran, nantinya aku akan begini atau gimana? Silakan. Boleh siapa dulu? Kalau aku ya emang dari awal tuh waktu masuk pemasaran, waktu di SMP tuh emang kepingin banget masuk pemasaran karena aku ngerasa di pemasaran itu aku bakalan dapet ilmu banyak banget. Realitanya aja kan kita pasti butuh uang ya. Iya, Dan di betul, pemasaran Mas. itu kan kita pasti diajarin gimana cari uang gitu kan. Iya. Jadi aku dulu awalnya juga mikirnya pasti aku mau diajarin cara jualan, tapi pas aku masuk di situ itu ternyata nggak cuma jualan aja, aku diajarin caranya gimana analisa pasar. Ternyata pasar itu nggak cuma sekedar jualan, tapi banyak banget yang harus dipelajari, kayak segmennya apa aja, kemudian behaviornya customer nih apa aja, kemudian trafficnya itu sekarang pasar lagi ada di mana, kita diajarin semua itu di pemasaran. Jadi gitu. Itu setelah masuk ya. Kemudian Kak Alvin setelah masuk. Yang sebelum itu kan ketika memilih jurusan pemasaran, apa sih yang ada di gambaran Kak Alvin waktu itu? Yang aku pikirin waktu itu karena aku pingin banget jadi businesswoman. Wow. Dan Luar biasa. karena itu Luar biasa sekali. aku berekspek kalau intinya jadi seorang pebisnis itu kan harus punya market yang bagus, marketing yang bagus. Dan emang ternyata sesuai juga ya dengan ekspektasi kalau di marketing itu ternyata belajar tentang gimana caranya jadi bisnis woman. Iya, gitu jadi sih. memang harus belajar itu ya, Iya. belajar sesuai dengan apa yang kita inginkan kan gitu. Bener, Kalau Kak passion. Naseh, awalnya Pertama kali daftar di SMK Negeri 1 Lumajang, pertama kali memang jujur, saya mengambil jurusan akuntansi seperti itu. Terus gitu. kemudian saya dilempar. Berarti pemasaran tuh bukan pilihan Iya, yang utama. benar. Iya, Bukan iya, pilihan iya, pertama. iya. Ini Betul. jujur banget. Jadi habis setelah tidak masuk di jurusan akuntansi, kemudian ada tuh waktu itu Bu Yuyun, daftar di pemasaran aja Bu, gitu kan. Nanti pemasaran tuh diajarin jualan bisnis, begitu kan. Apa aja promosinya, komunikasi bisnis. Wah, komunikasi bisnis gitu kan. Jadi Keren gitu. wah, keren nih komunikasi bisnis gitu kan. Jadi langsung aja tuh setelah tidak diterima di akuntansi langsung aja ambil gitu kan. Aku nggak mikir apa sih Langsung cabut berkas. langsung cabut berkas, Langsung langsung jurusan. ambil Ganti pemasaran jurusan, iya. gitu. Jadi antara ikhlas nggak ikhlas ya masuk Iya. di sini gitu. Daripada nggak sekolah gitu Sebenarnya kan. berat gitu ya, daripada Berat banget. nggak masuk di sekolah negeri, mending nggak apa-apa deh Iya, pilih Tapi pemasaran. aja. biasa saya SMK Negeri 1 Lumajang itu favorit saya Bu. Dari Iya, awal SMP gitu. itu wah saya mau masuk di SMK Negeri 1 Lumajang gitu Oh kan. iyalah, semua tahu itu SMK Wah, Negeri 1 luar biasa. Lumajang. Keren sekali ya. Iya. Udah itu aja sih cukup. Jadi awalnya emang terpaksa ya. Iya. Udahlah, daripada nggak diterima di negeri, mending pilih ini deh gitu. Adanya jurusan ini. Kalau Kak Hani gimana? Kalau saya sendiri sih sama sih kayak Kak Nasai. Jadi saya itu dulu Bu, waktu mau masuk ke SMK 1, pilihan pertama itu akuntansi. Akuntansi ya. Terus pilihan keduanya itu perbankan. Perbankan. Nah, karena sama-sama bagusnya, akhirnya jabut berkas, kemudian masuklah ke pemasaran. Nah, saat itu udah ada pengumuman, Kak. Nah, ternyata saya itu keterima di pemasaran SMK 1, bukannya saya malah seneng, tapi nangis, Bu. Nangis karena mikir ya. Pikirannya itu karena kok pemasaran sih gitu. Itu di awal. Kamu gitu. ada rasa nyesel ya, itu awal ya. Iya, ini kita cerita awal Iya, dulu iya, sebelum iya, kita iya. benar-benar masuk. Nah, awalnya kalian kan memang interpretasi kalian bahwa atau mungkin harapan kalian bukan di situ kan gitu, bukan di jurusan bisnis daring dan pemasaran karena kalian belum mengenal kan gitu. Nah, ini pertanyaannya lanjut nih, setelah jadi siswa kan gitu. Setelah kalian masuk jadi siswa, kemudian kan dapat ilmu-ilmu tentang pemasaran, tentang bisnis daring dan pemasaran. Ini gimana nih Alfi? Kalau tadi Kak Alvin sudah sempat nyinggung bahwa setelah terjun itu ternyata banyak sekali ilmu yang didapatkan. Iya, Nah, ini betul gimana? sekali. Banyak banget ilmu yang didapatkan itu bener-bener sesuai gitu. Dari
dari marketnya sekarang seperti apa sampai ke customer behaviornya seperti apa, itu dijelasin ketika di pemasaran. Ada etikanya bertemu dengan konsumen bagaimana, cara Iya. berbicara Iya, bagaimana, benar. Iya. ya gitu. Heeh. Makanya setiap alumni pemasaran itu ketika sudah lulus mereka itu sopan-sopan. Ketika ketemu bapak ibu guru Oh, gitu, iya. mereka tetap tawadu, tetap Iya. bagaimana, karena mereka diajarkan bagaimana cara berbicara dengan orang Orang-orang kan lain. gitu. Iya, Mungkin iya. itu ya ilmunya ya, Berkomunikasi dengan Alvin ya. baik. Iya. Komunikasi dengan heeh. baik. Terus Kak Naseh tadi kan sempat menyesal nih. Terus lanjut setelah masuk benar-benar Setelah masuk. ya benar-benar ternyata banyak banget ya ilmu di pemasaran ini mengenai strategi Apa yang paling pemasaran. di ini? Waktu itu komunikasi bisnis sih sama etika bisnis gitu kan. Jadi waktu itu saya pernah di SMK dikirim di Jawa Timur waktu itu Wow, keren. mewakili SMK Negeri 1 Lumajang waktu itu Jatim Expo. Jatim Oh, Expo Jadi bagus, SMK Negeri ya. 1 Lumajang Mm-mm. mendirikan stand di Jatim Expo itu di Surabaya waktu itu. Waktu itu saya sama teman saya Nurma namanya itu berkomunikasi bisnis mengenai penjualan di situ, apa aja penjualan yang akan dijual. Waktu itu penjualannya juga produknya dari SMK Negeri 1 Lumajang. Waktu itu kalau nggak salah keripik pisang. Oh iya, Oh. waktu itu kita sempat produksi keripik pisang Iya, ya, anak itu, Bu. pemasaran ya. Jadi itu sih momen terbahagia saya waktu di pemasaran itu. Ternyata pemasaran itu bisa loh, bisa Kita bisa menunjukkan apa ekspresi Iya, diri kita benar gitu banget. ya. Iya. Mm-mm. apalagi mata pelajaran pemasaran kan banyak banget ya, banyak banget. Apalagi waktu itu mengenai etika bisnis, etika berkomunikasi juga. Waktu itu saya di Jatim Expo juga berkomunikasi langsung, promosi dengan Gubernur Jawa Timur waktu itu. Jadi waktu itu saya merasa bahagia juga sih waktu itu, langsung Bangga lah, diekspos, bangga gitu. langsung diekspos waktu pemasaran, waktu penjualannya dengan Pak Gubernur. Jadi langsung masuk koran seperti itu. Dan Jadi tidak semua orang bisa ngobrol dengan Pak Pak Gubernur Gubernur. kan gitu, dengan jadi gubernur waktu kan itu, gitu. Bapak Gubernur juga tanya-tanya mengenai ini keripik apa namanya, seperti itu. Ini namanya keripik pisang Pak, seperti itu. Oh jadi keripik pisang ya, ternyata keripik pisang itu ada ya di Lumajang. Banyak sekali karena identitasnya di Lumajang itu adalah pohon Yang terkenal pisang. adalah pisang. Benar banget. Iya, Jadi semua olahan pisang. Pisang. Kenapa SMK Negeri 1 Lumajang mengangkat sebuah produk namanya keripik pisang Pak? Ada sale pisang seperti itu dan masih banyak lagi seperti Oh, itu. gitu ya, dijelaskan gitu ya. Iya. Jadi dan itu tidak mudah Tidak ketika mudah kita sekali. ngobrol dengan pejabat ya. Wah, kadang luar grogi, biasa. kadang gimana kan ya, nggak Iya. bisa. Sedikit grogi sih. Ah, tapi itu satu kebanggaan Satu ya, kebanggaan bisa ngobrol saya. sama gubernur. Iya. Iya. Kalau Kak Hani gimana? Setelah saya bergabung di SMK 1 jurusan pemasaran itu Bu, dan waktu itu MPLS ya Bu ya, waktu pertama kali masuk itu Iya, kan Pengenalan ada sekolah. perkenalan sekolah, ada guru SMK 1 olahraga, saya lupa namanya. Waktu itu maju ke depan dan di situ tuh banyak anak SMK yang jurusan banyak itu Bu ya. Terus Pak itu bilang kalau gini, di sini siapa yang mau pilih jurusan pemasaran dan keinginannya jurusan ke pemasaran itu apa gitu. Dan waktu itu saya langsung maju ke depan Bu, maju. Alasannya kenapa kok pilih pemasaran, karena saya itu ingin pemasaran itu tidak dipandang sebelah mata. Waktu itu saya gitu. waktu itu Iya. agak ini ya, agak mengingkari hati nurani. Iya, awalnya nggak suka, tapi Iya. setelah memang diteliti lagi kan Nabi Muhammad juga berdagang kan Bu ya. Iya, betul. Nah akhirnya saya memang juga sambil dikasih ceramah juga sih sama orang tua, pemasaran itu bagus kok gini. Tapi alhamdulillah saya mengikutin, bahkan saya juga bisa membuktikan lewat jurusan pemasaran saya juga bisa jadi ketua OSIS waktu itu. Ya, ya. Ini tadi mau saya kulik ya. Udah disinggung dulu. Kalau mengenang masa lalu ini ya kan, zaman kalian sekolah dulu ya. Kalau Kak Naseh ini selalu saja mewakili di bidang tari ya, Iya. sesuai dengan jurusannya yang sekarang. Sudah Kalau Kak disinggung duluan Alvin, nih. iya. Kalau Kak Alvin ini adalah selalu
di bidang pendidikannya ya, misalnya mewakili lomba-lomba kompetensi siswa. Iya. Kalau Kak Rohani ini sepertinya semua ya, ketua OSIS, apalagi Lebih ke Kak pengembangan Hani. diri sih Bu. Iya, kalau saya lebih sih. ke pengembangan diri ya. Oke, untuk ini kan ini hobi berarti ya, lebih ke Iya. hobi. Kalau Kak Naseh passionnya adalah di tari. Nah, berarti pemasaran ini kan luas ya. Luas banget. Luas banget. Tidak hanya berjualan, Iya. ya ternyata bisa lanjut kuliah. Nah, ceritanya Kak Naseh bisa lanjut ke Universitas Negeri Malang nih gimana? Waktu itu ini Kok pilih jurusan tari gitu? iya, waktu itu waktu jalur pertama SNMPTN itu sudah daftar di UNER. Waktu itu UNER, Erlangga. luar biasa nggak sih? UNER ambil hubungan internasional sama ilmu komunikasi ya. Apalagi saya kan suka banget ilmu komunikasi seperti itu Bu ya. Karena Kak Naseh public speakingnya bagus ya. Alhamdulillah sedikit seperti itu Bu. Jadi waktu SNMPTN itu dan nyabangnya di UNESA waktu itu Sendera Tasik ya. Itu pilihan ketiganya. Jadi komunikasi larinya langsung ke Tari. pilihannya tari. Iya, waktu itu SNMPTN. Jadi kan lintas jurusan itu Bu ya. Iya betul. Ya, waktu itu SNMPTN langsung nggak lolos tuh. Karena grade-nya yang hubungan internasional ini kan tinggi banget tinggi sih. banget. Seperti itu. Sedangkan nilai rata-rata rapor saya kan ya seperti itulah. Kebanyakan nari. Kebanyakan dispen. Mewakili SMK tapi. Iya, benar. Waktu itu langsung nggak mau kuliah gitu kan, langsung kerja aja. Iya. Kan mindset seorang pemasaran kan habis lulus kan langsung kerja Langsung gitu kan. kerja. Ya udah langsung itu habis itu langsung kontrak kerja di Mentari sama Golden Star. Habis itu ada pembukaan SBMPTN tuh waktu itu. Jadi kenapa nggak coba ya? Habis itu saya coba komunikasi sama guru-guru di SMK Negeri 1 Lumajang, saya mau kuliah apa enggak ya? Terus kuliah aja nggak apa-apa gitu kan, kuliah aja. Habis itu di mana gitu kan? Di UM aja gitu kan. Di sini menerimanya kebanyakan di UM gitu kan. Iya. Seperti kata Bu Dewi tadi kan, di sini guru-gurunya banyak sekali dari Universitas Negeri Malang. Habis itu saya coba, coba ya di Malang gitu kan. Habis itu mau ambil apa ya gitu. Sedangkan di UM kan nggak ada ilmu komunikasi seperti itu. Itu lagi kembali lagi saya mau coba ilmu komunikasi. Ternyata emang niat banget ya pengen niat banget Bu, iya. niat banget. Habis itu adanya di UMM sama di UB gitu kan. Habis itu kenapa kok nggak daftar di tari aja gitu kan, sedangkan kamu bisa nari loh gitu kan. Oh iya bisa nari ya, tapi kan belum bisa sepenuhnya bisa kayak Total, orang-orang belum yang total gitu kan Bu. Nggak apa-apa, coba aja seperti itu. Dan alhamdulillahnya waktu itu langsung keterimanya karena pilihan pertamanya di pendidikan Sendera Tasik seperti itu. Terus pilihan keduanya tata niaga sama sejarah waktu itu. Kan justru tata niaga di pilihan nomor kedua dua. ya. Iya, nomor dua kan. Jadi diterimanya langsung di Sendera Tasik UM. Ya harus nari dong gini kan mindsetnya. Wah harus nari terus dong. Tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Daripada nggak kuliah kembali lagi, ikhlas nggak ikhlas. Ya gimana ya gitu. Pokoknya Serba terpaksa ya. Kok kayaknya hidup lo serba terpaksa. Jadi gini, bentar, kalau tadi saya dengar Kak Naseh ini kan bilang enaknya kuliah apa enggak ya? Enaknya kerja apa kuliah? Kemudian Kak Naseh tanya ke Bapak Ibu guru yang di jurusan bisnis daring dan pemasaran. bener. Nah, berarti Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Lumajang ini selalu terbuka kan? Iya, betul Biarpun biarpun Kak Naseh sudah lulus masih bertanya, saya harus kemana ini Bu? Misalnya tanya-tanya gitu masih pentingnya diberi komunikasi, Bu. bimbingan Iya, kan gitu. bener. Kenapa nggak coba ini? Kamu kan bisa nari, kenapa Iya. nggak ini? Nah, itu adalah berarti Kak Naseh di sini, maksudnya ketika sudah di jurusan tari ini juga ada sedikit banyak andil dari Bapak Ibu guru SMK Negeri Benar. 1 Lumajang dong. Pastinya Bu. Tidak lupa Iya, sama coba sekali. kalau tetap milihnya jurusan, kalau tetap milihnya komunikasi, iya,
Iya. Belum lulus pastinya. Iya. Soalnya tahun Oh, depan iya, lagi, iya, tahun benar-benar. depan Iya. lagi kan Iya, coba-coba benar. terus ya kan gitu. Apalagi hubungan internasional itu bukunya nggak ada. Kalau ada. Dan susah nyarinya gitu loh, Bu. Ya susah habis ini nyarinya. Kak Nasef bikin dong buku. Bikin Iya, Bu. buku komunikasi. Wow, keren ya. Kalau Kak Alvin gimana awalnya? Cerita masuk ke Cina gitu. Iya, awalnya kok kepingin atau karena ada peribahasa, kejarlah Cita-citamu sampai ke negeri sampai ke Cina. negeri Cina. Apa Iya. kayak gitu apa gimana? Sebenarnya impian buat kuliah di luar negeri itu sudah dari SMP sih ya. Karena Wow. bapak saya tuh dulu kuliahnya juga di Lebanon sama Belanda. Terus Oh, memang sudah di- Memang dari iya, anu, memang iya. ditancapkan Iya. itu apa kayak kalau kamu mau explore the world, can you try study exchange in another country gitu. Terus akhirnya aku dari situ dari SMP itu aku mikir gimana iya udah bertekad gitu. Terus habis itu tapi waktu itu bapak saya berpesan, kalau kamu mau masuk di luar negeri, kamu harus milih jurusan yang satu linier. Soalnya orang di luar negeri itu lebih banyak nerima anak dari vocational, bukan dari high school gitu kan. Terus kemudian setelah tanya-tanya, dibilang kamu pinginnya apa? Kalau bisnis ya udah masuknya SMK aja, jangan masuk SMA gitu. Akhirnya sudah masuk cari yang jurusan bisnis dan yang Jurusan, menurut saya ilmunya itu paling paling memadai, komplit, paling lengkap. iya. Mm-mm. Akhirnya memilihlah pemasaran itu Ya, gitu. pilihannya yang tepat gitu. Iya, ya. pilihan yang tepat. Tidak terpaksa ya. Iya, Tidak terpaksa. Ini tertata. Iya. Curhat ya Kak Iya. Nasef. Nah terus habis itu ini sudah waktu berjalan selesai, tapi saya tetap coba gitu daftar SNM sama SBM. Kebetulan SNM saya nggak keterima waktu itu di Brawijaya, nggak keterima. Terus saya Waktu itu daftar pilih jurusan apa? jurusan manajemen. Manajemen ya. Kemudian di SBM juga, padahal udah belajar keras ini ya biar bisa masuk PTN, tapi nggak keterima juga. Waktu itu aku mau masuk manajemen juga di ITS, tapi nggak masuk. Akhirnya aku galau kan ya, kayak aduh aku nggak bisa keterima segala macam gini gitu. Terus akhirnya aku ke bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Lumajang, ketemu langsung sama Bu Selma. Iya. Terus waktu itu Bu Selma ngulik. Waktu itu Bu Selma bilang gini, tanya ke aku, Alvin, kamu mau ke Cina apa ke Turki gitu. Bu Selma yang ngasih aku pendapat kayak gitu. Aku pikir panjang, aku timang-timang, aku lihat profil universitasnya, kemudian aku bilang Cina Bu gitu. Setelah itu aku urusin Mantep semua ya pilihannya iya, ya. mantep. Heeh. Aku urusin semua dokumennya, sudah apa, dan alhamdulillah juga makasih banget buat guru-guru SMK yang udah bantuin aku. Akhirnya aku bisa sampai Apa? Perwakilan. Iya. Soalnya beliau bos dari perwakilan aja. Iya, kan gitu. Benar-benar. Iya benar-benar. Apa ya udah bisa nganterin aku sampai sekarang. Akhirnya sampai mulai dari proses penerimaan itu semua itu berkat guru-guru SMK. Aku nggak bilangnya dari aku sendiri, karena di awal ya ngasih rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian rekomendasi dari wali kelas. Makasih Pak Tri kalau lihat ini. Nah, Pak Makasih Tri pasti banget. bangga Iya, ya. amin. Nah, sampai Semoga. Kak Alvin mau nangis loh. Karena apa ya, waktu itu tuh emang cita-cita banget gitu dari dulu kan, dan akhirnya bisa dikabulin gitu sama guru-guru SMK itu bener-bener apa ya, makasihnya tuh sampai sekarang gitu loh. Makasih banget gitu buat Bu Linda gitu, udah ngebimbing aku sampai sekarang, tetap doain aku. Bu Selma yang udah ngasih jalan gitu sampai aku bisa kuliah di Cina, dikenalin sama kolega-koleganya Bu Selma. Akhirnya aku bisa dapat ilmu banyak banget itu. Terima kasih banget. Pokoknya aku cuman bisa doain aja ya ke guru-guru. Aku nggak bisa ngasih sesuatu hal yang lebih gitu. Pokoknya makasih banget udah nganterin aku sampai sekarang. Buat kalian pokoknya jangan apa ya, mau sekolah di SMK itu kuatin lah tekadnya. Soalnya di sini tuh kalian dikasih wadah buat kalian Betul. explore gitu. Iya. Semuanya nggak cuman Iya. cuman apa ya, nggak cuman untuk kerja tapi untuk kuliah kalian tetap dikasih Betul. wadah Tetap kok gitu. dibimbing. Bener banget. Ketika jadi siswa
begitu jadi alumni pun tetap kita tetap. bimbing Iya, ya. Jadi kalau tadi Kak Alvin bilang bahwa selain karena tekad Kak Alvin nih, kalau dilihat nih dari kecil memang Kak Alvin tuh sudah menata hidup Iya, kan gitu betul ya. banget, Bu. Itu orang sukses tuh kuncinya. Oh, iya. Orang sukses. Jadi dari kecil sudah menata hidup. Dari SMP aku harus ke sini. Nanti aku pengen jadi ini. Nah, ini sama Allah jalannya dituntun. Nah, Kak Alvin diberi jalan, harus ketemu ini dulu. Ini karena Allah ya. Ini keren loh. Sampai merinding. Iya, gitu. Ketika tadi selain itu ada faktor lain kan gitu. Bapak Ibu guru di SMK mungkin juga mendoakan kalian. Tidak ada Bapak Ibu guru yang mendoakan jelek, Iya, pasti akan mendoakan. Yang Ini baik-baik. perwakilan Bapak Ibu guru bangga banget punya siswa keren seperti ini ya, yang bangga terhadap SMK Negeri 1 Lumajang, bangga terhadap alma maternya ya kan gitu. Jadi ya boleh Terharu sampai emosi. jadi terharu baper ya. ya, Kalau Ini ingat ikut perjuangan tuh iya. baper. Kalau Kak Hani ini kan ya dulu OSIS ya, pokoknya bertiga ini memang terkenal dulu, famous banget di SMK Negeri 1 Lumajang ya. Pinter, keren, beken gitu ya. Kalau Kak Hani awalnya gimana itu? Ini kan kuliah, Bu ya. Iya, Nah, betul. kalau saat kuliah itu ya tetap harus ada curahan tangisan. Saya suka Iya. kalau nangis-nangis itu. Iya. Cewek nih ya. Iya. Jadi waktu mau ke SMK 1 kan harus nangis dulu karena keterima di pemasaran. Terus sekarang kuliah di UM itu ya pertama nangis dulu, Bu. Nangis dulu, Jadi- kenapa itu Nah, nangis? Jadi awalnya saya itu kepingin kuliah di UNED. Nah, tapi karena jurusan yang saya ambil itu tidak menerima jalur SNMPTN, Bu. Nah, akhirnya balik lagi terima kasih juga untuk Bu Selma, guru BK, karena udah mengasih kayak patokan-patokan ini loh kayak gitu. Dan alhamdulillah saya juga memutuskan untuk mengambil di Universitas Negeri Malang. Terus saya alhamdulillah juga keterima jalur SNMPTN kayak gitu, Bu. Nah, setelah itu kuliah di sana senang banget, alhamdulillah juga bisa, meskipun kuliah di sana saya juga kadang tugas-tugas ini ya, Kak. Saya sering tanya-tanya kok ke guru-guru SMK. Iya. Kayak contohnya kan Bu Dewi aja saya sering tanya. Kalau saat UTS gitu ya, saya nggak bisa jawab, mesti Bu Dewi ada acara ada waktu gitu. gitu. Inihan gitu. Jadi Ya gitu, saat di SMK itu kan kalian belajarnya ada tadi, kalau saya baca ada yang menata produk. Nah, betul. Nah, itu setelah kalian misalnya ilmu yang sudah dipelajari, setelah kalian lulus baru nyadar gini, oh ternyata kepake ya Iya. gitu. Pernah nggak merasa kayak gitu? Pernah pastinya, Bu. Iya, apa itu? Kalau Kak saya Hani? sendiri sih karena udah tahu ilmu-ilmu pemasaran, Bu. Akhirnya waktu masuk ke sebuah supermarket, akhirnya tahu gitu, ini mana barang yang baru, mana barang yang udah lama. Itu kan tahu proses penataannya. Oh, jadi kalau warna-warna yang ngejreng-ngejreng itu memang harus seperti ini. Warna yang agak kalem-kalem itu harus seperti ini. Ataupun saat masuk ke sebuah supermarket, kalau di sebuah toko gitu ya, Pak, sebelah kanan kasir, sebelah kiri pasti es krim. Oh, gitu Iya, ya, kan, Bu, ya. iya. Terus kadang kita Jadi pinginnya itu memang ada patokan khusus Ah, ya. Dan tinggi rendahnya produk. nah, Oh, iya, iya, Kak. gitu. Kadang kita kan Pastinya karena ternyata. jadi kadang waktu kita beli apa-apa gitu kan, Bu, pastinya apalagi yang kayak kita kan cewek-cewek, Iya. ataupun meskipun Kak Saya Nasef. laki. Oh iya. Maaf. Saya Iya, laki. cewek ya. cewek. Oh, iya, 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 berdua. Kadang kan meskipun kita itu waktu di rumah kan udah direncanain nih, waktu mau beli-beli ini. Ternyata Sampai sudah sana, masuk, sudah dipilih, Banyak. masih ambil lainnya ya. Itu karena ilmu pemasaran juga sih gitu. Iya, jadi kalau Kak Alvin, ilmu yang menurut saya paling melekat tuh di bagian online ya, di marketing online. Sekarang nih semua zaman kan digitalize, semuanya serba online, apalagi di COVID kayak gini ya, di masa-masa COVID terus banyak orang yang bisnisnya lagi kolaps gitu. Di sini tuh aku diajarin gimana caranya bikin bisnis kecil gitu.
Tapi bisnis kecil bukan bisnis kecil biasa, Bu. Jadi bisnis kecilnya itu sesuai gitu, kayak gimana sih caranya nata desain produk gitu. Gimana sih katalog yang bagus tuh gimana? Bagus tampilannya. Terus gimana sih warna-warna itu mempengaruhi psikologi seorang konsumen. Betul. Itu ngena banget sih, apalagi untuk apa ya, untuk para mahasiswa ini ya yang butuh tambahan terpundi-pundi Iya, rupiah. Iya, cuan. Iya, akhirnya kan pakai itu ilmu-ilmu buat seperti itu. buat beli baju Iya, ya. beli baju, skincare, make up gitu. Waduh. Ya kan wanita tuh. Iya, Jadi itu ilmu-ilmu marketing online itu sisi yang menurut saya tuh paling digunakan di masa-masa sekarang ini. ya. Jadi memang bermanfaat banget. Jadi memang apa namanya, ketika oh iya penting ya ternyata gitu loh, baru kita nyadar gitu ya. Kalau Kak Naseh, Kalau saya pribadi sih yang melekat itu komunikasi, kembali lagi komunikasi. Entah itu waktu itu siapa gurunya? komunikasi bisnis Pak Prima. Pak Prima. Ah, Pak Sampai Prima. dengan etika bisnis itu Pak Prima juga. Karena Pak Prima juga orangnya sangat keras ya kalau mendidik, tapi kerasnya itu buat kitanya apa ya? Biar disiplin. Biar disiplin sih. Heeh. Waktu itu sedikit cerita sih waktu itu, karena waktu itu ada jamnya Pak Prima. Waktu itu Pak Primanya itu on time banget kan orangnya waktu itu. Jadi teman-temanku itu masih ada di kantin waktu itu. Waktu itu ada di kantin dan telat tuh ada beberapa anak. Langsung disuruh ke depan semuanya. Langsung ini loh kayak di pentol gitu loh. Sukanya Pak Prima gitu, Bu. Pentol gitu kan. Terus kalau sampai marah besar itu udah parah banget sih Pak Prima gitu kasih. Kok yang diingat itunya sih? Saya kan tanyanya ilmunya. Iya, sedikit kan katanya Pengalaman ya. Oh, dunia siapa gitu curhat, ya. boleh. Curhat ya, guys. Iya, digituin. Ternyata saya juga telat waktu itu. Tapi yang melekat memang komunikasi bisnis. Apalagi di dunia kerja ya, komunikasi itu penting banget gitu kan. Betul. Apalagi saya sudah menjajaki dunia kerja ini di Malang juga pernah waktu itu di entrepreneurship waktu itu saya memegang Jadi event kuliah sambil kerja ya Iya, waktu waktu itu. itu. Wow, keren. apalagi memegang event organizer kan waktu itu. Jadi komunikasi dengan kolega seperti apa, seperti itu. Bagaimana cara kita mempromosikan Nah, benar. produk kita, diri Produk kita, iya. kan gitu. Iya benar banget. Terus apalagi ya pemasaran gitu kan, pemasaran pasti ada sedikit lah ilmu di pemasaran gitu kan. Terus saya tulis tuh di CV waktu itu jurusannya biar keren sedikit lah, marketing gitu kan. Marketing, iya. Terus abis itu saya di Ramayana waktu itu magangnya pertama kali di luar kota. Saya ditaruh di bagian informasi. Oh, bagian Bagian informasi di Ramayana. Jadi itu apa ya? Lagi-lagi di bagian Komunikasi. komunikasi. Iya. Kayaknya kayaknya jodohnya udah kesana nih. Jadi apalagi kayak sekarang ini ya banyak ngomongnya emang. Tapi kalau nggak ngomong nanti dikira sakti nanti ya. Kayak limbat gitu ya. Bener. Habis itu di CV itu ya saya taruh jurusan marketing gitu kan. Pernah jadi marketing di salah satu kafe di Malang juga. Jadi kan sebuah apa ya? Pencapaian juga sih gitu kan. Kebanggaan gitu Iya. ya. Iya, sebagai ilmunya berguna gitu. berguna banget sih banget. Bu gitu. Apalagi tadi katanya Mbak siapa? Kak Hani. Mbak Hani menata produk ya. Sekarang saya juga menjajaki dunia perkostuman, sama make up gitu kan. Iya. Sejalan dengan pendidikan Saat kuliah yang saat diambil. kuliah gitu kan. Jadi menata kostum itu juga ada ilmunya gitu loh. Iya, ada ilmunya, Biar betul. rapi gimana, terus warnanya Misalnya kalau Kak Naseh mau desain kostum itu harus pemilihan warnanya, Iya, itu kombinasinya kan, berarti, Bu, ya. itu juga ada di desain produk loh. Iya, Ya kan? iya. Jadi saling berkesinambungan sih semuanya gitu Bu. Jadi bukan
pemasaran ke seni tari itu bukan juga yang Melenceng. Melenceng kan? jurusan sih, Bukan kita ya? Melenceng. masih bisa dimasukkan Iya, ilmu kita gitu, iya, ilmu pemasarannya bisa. gitu kan, mengenai manajemen pengelolaan sanggarnya seperti apa gitu kan, Iya. terus keuangannya Keuangannya bagaimana? Gitu, seperti itu. Bagaimana ketika sanggar kita pengen besar, berarti Bener. kita bisa memperkenalkan bagaimana caranya, Oh, ya iya. kan gitu. Branding berarti ya. Iya. Iya, Iya, branding. branding. Masuk lagi ya. Iya. Jadi luas banget ya. Benar-benar. Kemudian ini yang terakhir nih ya. Mungkin ada, belum. Saya tanya dulu. Guru favorit nih. Siapa ya? Guru favorit saat di SMK Negeri 1 Lumajang. Ini sejurusan atau gimana Iya, Bu? sejurusan apa beda-beda gitu? Ya, istilahnya beliau ini yang menginspirasi kalian gitu. Oh. Kalau menginspirasi saya dulu ya. Silakan. Udah ngomong duluan Iya. baru nanya. Kalau terlalu diam sedikit itu nggak enak gitu. Iya, loh. iya. Kalau guru favorit saya mulai dari kelas 1 itu ada di sini beliau. Sampai sekarang masih mensupport saya, yaitu Pak Eko Pak Eko. sama Bime. Karena kalau Kak Nasel lagi nari yang ngiringin beliau. Iya. Karena Iya. saya suka dispense sih. Jadi Karena banyak kalau event soalnya di saat Kak Naseh ada tugas kuliah, misalnya Kak Naseh sudah ciptain gerak, musiknya belum, Pak Eko lah Iya. solusinya. apalagi skripsi saya kemarin juga yang bantu Pak Eko juga. Jadi Bisa guru banget di ya. SMK Negeri 1 Lumajang tetap terbuka Iya, ya untuk benar. siapapun Benar. dan kapanpun dan dimanapun. Malah sekarang bukan jadi guru sih Bu, maksud Teman saya ya, jadi teman sih sama soulmate, soulmate banget sih. soulmate bukan soulmate. Bukan soulmate yang di alun-alun itu loh Bu, jajanan soulmate. Apa itu? Apa? Somai. Jauh ya Bu ya. Jauh. Iya nggak lucu jangan ketawa. Kalau Kak Kasihan. Alvin apa? Siapa? Bingung ya siapa guru favorit Banyak aku ya. Soalnya Gak apa-apa disebutin semua aja. Iya kalau hafal. Jangan dong, jangan lupa dong. nanti. Ya yang pasti sih guru tertop menurut saya yang paling aku favorit banget itu Bu pasti Dewi, salah bukan ya? mungkin kalau Bu Dewi pernah ngajar saya ya Bu ya. Kebetulan kita nggak sempet ketemu ya Bu ya, Iya. kayak ketemu Ini di ketemu kelas. sekarang. Maksudnya yang ketemu di kelas gitu. Oh, Bu. gitu, iya. Iya. Kalau aku sih Pak Tri ya. Pak Soalnya Tri. Pak Tri itu menanamkan bukan cuma kamu nggak harus cuman pinter aja, tapi Betul. akhlak kamu itu harus bagus. Bagus. Yes, itu yang nomor utama. satu. Iya. Iya. Kemudian ini juga favorit Bu Linda. Iya. Kalau nonton ya Bu ya, semoga Bu Linda nonton. Iya. Selama 3 tahun ya Bu ya kita bersama ya Bu. Iya. Membangun BC, Oh, iya. membangun Alfamart Class. Heeh. Itu jadi guru favorit sih, meskipun sebenarnya dalam prosesnya itu juga ada beberapa hal-hal yang kadang nggak sejalan, tapi ngasih banyak pembelajaran. Sempat ya sama Bu Linda misalnya, Bu nggak gini Bu. sempat Ya gitu. iya. Terus gimana itu cara nyikapinya Kak Alvin? Gimana ya dulu tuh ya? Karena tapi Bu Linda juga orangnya open mind sih Bu. Maksudnya Iya. kayak meskipun Terbuka. saya Semua bilangnya guru di SMK Negeri 1 Lumajang terbuka. jadi meskipun saya bilang Bu harusnya gini gitu, Bu Linda tuh masih menampung aspirasi saya. Oh iya ya gitu. Oh iya ya. Terus kemudian oh gini aja, kita cari jalan tengahnya. Oh gini aja, kita gabung ide kamu sama ide saya digabung gitu. Jadinya banyak pengembangan diri. Kalau sama Bu Linda itu banyak pengembangan dirinya di bidang bisnis, bidang pendidikan sama Bu Linda. Tapi kalau tentang akhlakul karimah ini, ya, tentang membentuk jiwa-jiwa pribadi yang lebih baik itu sama yang Pak lebih Tri. kuat sama Pak Lebih Tri. sama Pak Tri. Karena wali kelas ya Pak Iya, Tri. wali kelas mulai kelas 1 Jadi kan ya. jadi Kak Alvin deket banget Sama sama Pak Tri. Pak Tri. Karena pernah jadi ketua kelas mungkin ya. Oh, jadi komunikasinya lebih Ha-ha, ini ya, lebih Lebih dekat. dekat. Iya, lebih dekat. Kalau dibilang guru favorit itu banyak, hampir semua kayak guru favorit ya Bu Iya ya. Bu benar. Iya Soalnya benar-benar. ada guru-guru itu pasti ngasih
satu-satu tuh pasti ngasih kesan gitu. Iya, ngasih Jadi kesan. misal ke Pak Prima gitu. Pak Prima tuh orangnya kalau menurut Disiplin, saya ya tegas. bukan disiplin, orang yang selalu menghibur itu Pak Prima. Kalau di kelas saya kalau di kelas saya itu Pak Prima itu menghibur gitu. Bu Yuyun juga orangnya itu meskipun suaranya itu menggelegar gitu ya, tapi itu orangnya itu menghibur kelas gitu. Iya, kalau ngantuk itu kalau ketemu Bu Yun langsung nggak jadi ngantuk. Gitu. Jadi ini kalian nih tetap punya siapa guru-guru ini tetap masih tetap dalam ada. ingatan ya, Iya. masih terkenang gitu. Kalau Kak Hani siapa? Kalau saya sendiri sih Bu, kalau di pemasaran banyak sebetulnya Bu, tapi kalau yang di pemasaran itu saya lebih suka sama Bu Linda. Nah, karena Bu Linda itu tadi orangnya tegas, Betul. kemudian suka bimbing bener-bener kalau semisal emang nurut ke Bu Linda itu emang bener-bener jadi sebetulnya. Tinggal Mau kitanya aja dibimbing sih, gitu ya, kalau mau diarahkan dan dibimbing. gitu. Itu kalau di pemasarannya. Tapi kalau karena saya ikut OSIS, saya lebih suka sama Bu Dewi. Yes, tumben ada yang suka sama saya. Jadi kalau Bu Dewi sendiri tuh saya seneng Kak. Jadi dulu itu waktu zaman sekolah, saya tuh sering dititipi makanan sama Bu Dewi. Oh gitu ya, Pak. Kok jadi ngobrolin saya? Kok jadi ngobrolin saya? Jadi gini, bangga, jujur, ketika kalian hadir di sini nih saya bangga. Kalian benar-benar bahwa mengakui bahwa SMK Negeri 1 Lumajang ini memang tidak hanya sekolahannya saja yang besar, tapi orang-orangnya juga besar Iya, kan gitu ya. Maksudnya betul memiliki sekali. jiwa yang Jiwa besar besar. kan gitu. Bapak Ibu gurunya memiliki jiwa membimbing, mengarahkan, tidak hanya mentransfer ilmu saja, ya kan? semuanya. Bener, bangga sekali ketika Kak Alvin ini pinter dan juga Enggak segitunya juga sih Bu. apa ya, hidupnya tertata. Begitu juga Kak Hani, karena di organisasinya dulu adalah OSIS ya Kak Iya, Hani ya, ketua OSIS. Jadi organisasinya baik, public speakingnya juga baik. Begitu juga Kak Naseh. Walaupun kalian sudah sehebat ini, belum tapi- Bu, belum Masih hebat. biasa-biasa aja. Yang hebat kita lagi. itu. tapi kalian tetap tawadu, tetap hormat kepada Bapak Ibu guru, tetap bangga kepada SMK Negeri 1 Lumajang. Nah, ini yang sulit ya, maksudnya kita menumbuhkan ini. Nah, Iya. ini satu ini. Bagi kalian apa nih pesan boleh untuk adik-adik, boleh untuk SMK 1 atau boleh untuk yang belum masuk ke SMK Negeri 1 Lumajang. Khususnya jurusan pemasaran aja, arahin nih. Iya, iya. Biar keren kayak aku gitu ya. Silakan, dari siapa dulu boleh? Silakan yang tertua. Kalau dari saya pribadi, jurusan pemasaran itu tidak memalukan teman-teman. Jadi pemasaran itu jurusan yang paling elegan menurut saya. Elegannya di ilmunya, mewah di ilmunya, seperti itu. Tergantung kitanya yang menyikapinya. Tergantung kita punya pemikiran besok mau apa ya, mau kita mau jadi apa ya, seperti itu. Jadi harus punya prinsip dulu, seperti itu. Mau jadi apa? Kalau misalkan prinsip kita sudah ngambang dan setengah-setengah untuk belajar, pasti nggak jadi apa-apa. Iya. Tidak total gitu Tidak ya. total. Hasilnya pun seperti nggak itu. total gitu ya. Apalagi buktinya saya setengah-setengah tapi sudah kecemplung sepenuhnya, Ya berenang. langsung berenang aja udah. Jangan Jadi, tenggelam Jangan gitu ya. tenggelam. tenggelam. Seperti itu. Betul. Sudah terlanjur tenggelam, ya udahlah dijalanin. Mungkin ini sudah jalan takdir Allah, seperti itu. Waduh, ngomongin takdir. Katanya Pak Eko, ini garis Tuhan. Oh iya, garis Tuhan. Iya. Sudah garisnya seperti itu. Jadi untuk adik-adik semuanya, ya jangan malu untuk belajar di SMK Negeri 1 Lumajang, karena SMK Negeri 1 Lumajang ini adalah sekolah favorit dengan memiliki berbagai banyak jurusan, Hah? terutama Yang paling keren yang paling keren ya.
adalah bisnis daring dan pemasaran Iya. seperti itu. Jadi jangan ragu lagi. Jangan ragu. Jangan ragu. Pilih SMK Negeri 1 Satu Lumajang. Lumajang. Jurusannya Bisnis Bisnis daring dan pemasaran. Iya, Kalau mau kalau- keren ya bilang aja marketing seperti Iya. itu. Kalau ditanyain di luar Jurusan apa apa? di SMK marketing. Marketing. Wow, gitu kan maksudnya. Wow, marketing. Wow, Jadi soalnya apa ya? Kita kan sudah masuk di SMK punya wibawa bahwa oh aku seorang marketing seni. ya, Jadi iya betul. mindset kita seorang marketing jadi gitu. Entertain gitu. Entertain, Iya. bener. Kalau Kak Alvin apa nih? Pesan-pesan buat adik-adik, kalian kalau punya impian itu kejar terus, jangan sampai lengah, tetap berdoa, usaha, terus jangan lupa masuk di SMK Negeri 1 Lumajang karena top banget sih. Kalian mau kerja ada tempatnya, kalian mau kuliah ada tempatnya Betul. ya Bu ya. Benar. Kemudian Iya. kalian mau apa aja, ilmunya tuh ada di SMK, Ada. ekstrakurikuler semua ada di SMK. Kalian Iya. tinggal Dan gurunya pilih. humble semuanya. Oh, ya. iya. Betul banget. Itu nomor Banget. satu dong. Karena kalau gurunya nggak humble nggak bisa kayak gini gitu. Iya sih ya. Takut. Iya. Lanjut. Kalian ini buktinya. Iya, buktinya gitu. itu. Iya, buktinya kalian keren-keren. Kita sukses karena belum ya, kita menuju sukses karena campur tangannya dari guru-guru SMK Iya, Satu betul Lumajang. banget, Betul Seperti banget, itu. betul banget. Kak Hani? Kalau dari saya sendiri sih gimana ya Bu? Karena saya itu emang senang gitu suka sekolah di SMK 1, kemudian bisa masuk di SMK 1, ketemu sama guru-gurunya, terus bisa bahkan kayak guru-guru itu udah kayak keluarga gitu. Iya. Jadi kayak Iya, ibu benar. kedua gitu. Iya, betul. Bahkan kadang rumah keduanya ya sekolah SMK 1 sampai gitu. Kak Hani pulangnya malam-malam. Iya, tidur di SMK 1 gitu. Dan untuk pesannya untuk teman-teman yang di luaran itu jangan ragu-ragu untuk memilih jurusan pemasaran atau marketing, karena memang jurusan itu sangat luar biasa sekali. Benar. Bahkan Bener banget. dimanapun itu emang hubungannya sama pemasaran. Apa sekarang yang nggak Ilmunya pemasaran? lebih luas ya. Iya, Bu. Jadi memang semuanya itu malah acuannya itu di pemasaran dan itu. Dan jadi untuk teman-teman tuh jangan malu-malu, karena itu emang pemasaran tuh sungguh luar biasa. Bahkan semua hal itu artis pun sekarang udah mulai berdagang gitu. Iya kan. betul. Ya. Siapa sih Apalagi yang di masa sekarang pandemi nggak saat ini ya Bu ya. berwirausaha Iya, ya, benar. yang Berwirausaha. membuka bisnis. 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Berdagang, Kayak ya. gitu. Jadi Betul. jangan takut untuk masuk ke SMK 1 Karena apalagi mungkin jurusan dulu ya pemasaran. waktu sebelum masuk sini kan mindset orang-orang bahwa jurusan pemasaran itu pasti jadi sales seperti itu kan. Iya. Pasti sih, jadi Kak. sales kan gitu. Kalau Tapi Pasti jualan sekarang di kalian jalan-jalan. membuktikan. Benar, enggak Bu. kayak gitu. Tidak Jadi seperti marketing tuh nggak cuman sales Iya, Iya, benar. Katanya adik kelas saya itu Bu, kalau mau masuk ke SMK 1 jangan pemasaran deh gitu. Kenapa? Nanti disuruh kerja di pasar benar. gitu. Padahal Kerja di enggak. toko jadi karyawan Iya. seperti itu. Tergantung kitanya aja sih punya prinsip Iya. atau enggak, seperti Bagaimana itu. cara kita mengeksplor diri kita, Benar, apa iya. yang kita punya kita kembangkan, Ah, ya betul gitu banget. ya. Apalagi ya. saya kan lintas jurusan di pendidikannya sekarang. Jadi antara jurusan marketing di SMK Negeri 1 Lumajang sama pendidikan saya Sendra Tasik. Jadi kan lintas jurusan. Jadi masih bisa dimasukkan seperti itu loh Kalau ilmunya. kalau masih kita bisa dihubung-hubungkan masih bisa. Masih bisa. Iya, gitu. kolerasinya berarti bisa. Iya. Satu kata. Kalau melihat SMK, satu kata saja apa tentang SMK? Calvin, the best. Kanaseh, Hebat. kalau Kak Hani. Luar biasa. Iya. Oke Sobat Ngompres, sampai di sini dulu obrolan kita tentang bisnis daring dan pemasaran di SMK Negeri 1 Lumajang. Sampai ketemu lagi di Ngompres selanjutnya. Jiro!